Saya itu tidak pernah memberitahu siapapun alamat saya. Di mana-mana, di kartu nama, di mana-mana banyak alamat kantor, alamat segala macam. Dan rumah saya, KTP saya, Lain. kartu keluarga saya, alamatnya lain. Tapi Polda Metro Jaya gampang sekali setelah 30 April Pak Jokowi melapor, gampang sekali nganter surat ke depan rumah saya malamnya. Penangkapan. Ini saksi hidup ya, ini luar biasa. Sahabat sejati yang selalu ada di setiap suka dan duka, dan termasuk ketika di rumah sakit, salah satu sahabat saya yang lain, yang itu juga ditunggu oleh teman-teman semua di podcastnya, yang namanya Pak Janes. Wow, itu bikin aksi viral nih Pak. Ya ceritain Bang nanti. Ceritain. Iya, saya komentarin soal penangkapannya dulu ya. Iya, penangkapan dulu kita ngomong. Sekarang begini Bang, saya itu tidak pernah memberitahu siapapun alamat saya. Di mana-mana, di kartu nama, di mana-mana banyak alamat kantor, alamat segala macam. Dan rumah saya, KTP saya, Lain. kartu keluarga saya, alamatnya lain. Tapi Polda Metro Jaya gampang sekali setelah 30 April Pak Jokowi melapor, gampang sekali nganter surat ke depan rumah saya malamnya. Jadi kalau memang Polda mau, bisa nganter surat. Apa sulitnya gitu loh. Nah, makanya kan Dengan kata lain, kalau mau Sylvester segala itu harusnya juga itu juga gampang gitu. Iya, terus ini soal lain. Iya, jadi nemuin alamat saya bisa, Ya. nemuin alamat siapapun mereka bisa, Ya. gitu kan. Jadi kita kaget, kok tiba-tiba ada penangkapan. Saya kira hoax tuh, bohong kali, masa ditangkap. Terus saya, makanya pagi-pagi itu kawan-kawan semua pada nggak percaya, datang ke Poldanya pada telat. Agak siang-siang ya Pak ya? Iya, betul. Hari itu kita datang ke Polda. Habis Jumatan rata-rata. Ya, habis Jumatan. Udah kaget ya nih. Iya, dan karena banyak dari mereka, seperti saya, kemarinnya dari Bandung, Sama. ke acara Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ya. Yang memang isinya tentang dialog kebangsaan. Soal di situ ada yang mengkritik pemerintah atau apa, terserah mereka lah. Itu kan masing-masing pandangan ya. Nah, tapi yang sadisnya lagi Bang, kok orang-orang yang prihatin mendengar penangkapan itu dan datang ke Polda dibilang tokoh politik, inilah backingannya Roy Suryo dan lain-lain gitu loh. Nah, narasinya kok ya. sekarang Orang yang jadi simpatik begitu arahnya dibilang gitu loh. backingan. Iya. Padahal mereka Berarti saya simpatik. backingan juga dong. Orang besar katanya. Orang besar saya dong. Ya kan nggak masuk akal. Jadi mungkin sekrupnya dikencengin dikit. Berarti Sekrupnya kalau ada mereka itu. enggak ini buat nggak terasa. Berarti kalau ada backingan, ntar ada liberoan, ntar ada kiperan. Kan ini lagi Piala Dunia. Iya. Kan ada back, ada libero, ada lanjut, baik. Semalam akhirnya Cristiano Ronaldo Nah, nyetak itu gol. top 5-0. Iya. Cristiano Padahal sebelumnya Ronaldo nggak dua nyetak-nyetak. aja gitu. Betul. Itu juga ada untungnya. Untungnya saya waktu itu nggak terus tapi atas pertimbangan dokter, terima kasih ya dok. Saya memang diperiksa dan saya dibantarkan atau dibawalah gitu ke rumah sakit. Ya jadi saya bisa cerita soal bola. Lanjut. Iya, lalu kan dibawa ke rumah sakit malamnya. Dan itu juga sangat ini ya Pak ya. Jumat sore itu kami semua komplain lah kepada kepolisian. Ngapain dibawa ke rumah sakit? Emangnya sakit? Kita nolak loh tadinya mas. Jadi Tapi Mas Roy sehat pada saat itu. Ya gini, iya. mungkin saya memang tadi ya maaf saya potong dikit ya. Gitu. Ya, nggak apa-apa, silakan. Kan saya memang harus membawakan diri itu di mana-mana tanpa ceria, tanpa semangat. Tapi kan orang nggak tahu sebenarnya apa yang saya alami. Ya. Gitu. Saya punya tekanan darah mungkin kalau menurut rata-rata itu agak sedikit lebih tinggi ya dari orang. Kemudian saya juga punya kadar gula darah itu juga tinggi ya gitu. Nah itu ternyata baru ketahuan ketika diperiksa di rumah sakit dan dokter tanpa kita minta, ini yang paling penting juga ya, tanpa kita minta dan polisi yang membawa dari reskrim itu juga kaget, ternyata dokter rumah sakit Polri loh ya, kecuali kalau dokter rumah sakit biasa, itu dokter rumah sakit Polri memutuskan ini nggak bisa dibawa pergi karena Pak Roy tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, dokter Tifa tiba-tiba kena GERD, gitu. Memang dia punya GERD, jadi dia lambungnya, ya udah, ya itu petunjuk Allah, petunjuk Tuhan mas. Nggak bisa ditahan ya. Nggak bisa ditahan. pada Kalau itu. ada orang besar, siapa orang besar? Mungkin orang besar bisa memerintahkan kepolisian. Ya. Tapi tidak mungkin orang besar memerintahkan kepolisian, memerintahkan dokter, memerintahkan apa, siapa sebesar apa orangnya kan? Nggak mungkin ya. Iya, Jadi itu, lanjut Pak. Tapi saya pengen juga Pak kenalan dengan orang besar yang bisa menyuruh dokter bikin dong tekanan darah saya tinggi. Iya. Bikin dong gula saya tinggi gitu kan. Tiba-tiba tinggi. Benar Kaget juga. soalnya ya. Iya. Ini ada faktor kaget nggak sih karena tinggi itu ada Pasti faktor kaget kaget dong. iya kan. Penangkapannya Kalau kan kaget saya tiba-tiba. jadi ingat ada orang di balai kota Jakarta yang bilang, kaget. Gue tahu lagi. Tahu ya?
Enggak kayak gitu saya. Sering dipotong-potong itu. Iya. Tempel-tempel ke video lain. Kakaknya itu. Tapi itulah makanya apa yang disampaikan Mas Mike tadi betul sekali. Saya makanya berterima kasih banget. Ya, ini kemenangan rakyat meskipun belum menang. Ini perjuangan. Persidangan. Yang ini bagian dari perjuangan yang masih sangat panjang dan itulah belum lagi ada drama yang tadi saya bilang ya Mas Mike itu saksi hidup malam-malam itu. Gimana itu? Jadi malam-malam hari Minggu malam. Seru nih kayak. Ini seru nih. Hari Minggu malam itu ini ada untungnya. Kalau Jumat pagi Mas Mike mengira itu ini hoak lah, bohong-bohongan. Iya. Malam hari itu Minggu malam itu setengah 9 malam awalnya itu teman-teman sudah mau pada pulang. Jadi ya bapak yang udah pada pulang kuasa tiba-tiba masih ada satu lawyer saya Mas Refli. Tiba-tiba dia ketawa. Ada aja nih berita. Apa Mas? Ini yaitu salah satu berita mainstream terkenal. Nih katanya Roy Suryo dibawa pulang malam ini ke Polda Metro Jaya. Sek, aku bilang itu. Mas Refli itu belum ngeh, Mas. Iya. Itu dikira itu tuh hoax. Siapa itu berita? Ntar saya lihat jamnya 20.16. Saya ingat betul karena saya selalu hafal kayak gitu. Kombes Budi Herman. Ntar. Wow. Ini berarti itu petunjuk Tuhan lagi. Resmi berarti. Itu artinya apa? Peristiwanya belum terjadi. Iya. Itu kayak film James Bond Tomorrow Never Dies. Ya kan? Yang itu ada orang punya berita koran terkenal. Jadi dia sukanya sebelum menangkap orang dia beritakan dulu. Iya, karena koran ya, biar nggak delay. Iya, supaya dia zaman koran dulu ya. Koran supaya dia terupdate gitu. Update. Nah, ini juga langsung saya bilang, ini berarti rencana malam ini. Langsung saya langsung bilang, tolong istri saya kan masih ada di situ. Kontak semua lawyer. Wah, untungnya belum pada pulang. Masih di bawah. Langsung pada naik dan benar sebentar kemudian datanglah mobil dari Polda Metro. Langsung sudah diparkir di depan itu. Terus langsung ada pagar betis dari kepolisian. Dari Sabara yang pada datang. Terus sebentar kemudian dokter datang. Saya dokter jaga gitu dia bilang itu. Terus dia nggak bawa apa-apa. Menurut hasil analisis kami, Pak Roy sudah sehat dan boleh pulang. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba. Mohon maaf Pak Fitri dan Mas Lee. Saya MKes. Saya tahu pasti rumah sakit itu kapan boleh memulangkan pasien, jam berapa. Ya, dan itu ada aturannya. Kalau nggak pagi, siang, Mai. Karena itu gunanya apa? Untuk dirujuk kemudian ke rumah sakit lain. Jadi kalaupun dia terpaksa siang, sore hari itu masih ada rumah sakit lain yang membuka untuk rujukannya. Gitu. Jadi nggak boleh dipulangkan kok malam hari, apalagi itu sudah di atas jam 9. Jam 9 ya. Nah itu. Jadi saya bilang, dan Anda dokter spesialis atau dokter jaga? Dokter jaga. Dokter jaga emang boleh punya tanggung jawab mengeluarkan pasien. Enggak. Iya dokter spesialisnya mana? Saya bilang gitu. Terus baca undang-undang kesehatan. Aku gitu, Mai. Baca Permenkes nomor sekian, aku bilang gitu. Benar sama Mas Gafur, lalu bacakan. Oh, udah, akhirnya kita juga sempat ada mantan petinggi polisi di situ yang kemudian ngontak Pak Direktur kepala rumah sakit. Mengatakan nggak boleh itu dipulangkan jam segitu. Ya udah. Jadi zong petugasnya tapi mereka bilang akan jam 6 pagi. Apaan sih saya tanya? Pelimpahannya emangnya jam berapa sih? Jam 10. Ngapain juga jam 6 pagi? Nah pagi itu drama lagi. Jadi malam hari itu banyak banget. Malam hari itu terima kasih ya. Itu kami dibantu oleh semua teman-teman ya. Yang ada yang standby malam hari itu. Termasuk akhirnya ada yang jaga di depan. Jadi sampai ada seorang kolonel, mantan kolonel ya, itu purnawirawan, seorang kombes purnawirawan ikut jaga di antara kami. Ya karena dari mereka kan paling tinggi IPTU ya. Jadi karena kalau dikasih komjen kan ya ketinggian gitu. Jadi nggak usah lah gitu. Jadi itu akhirnya apa? Akhirnya malam enggak, tapi pagi-pagi ya itu masih ada lucu lagi. Pagi-pagi jam 6 tuh mereka sudah siap. Saya bilang ngapain sih jam 10? Nanti deh jam 7 aku bilang gitu. Iyalah. Gitu kan kita tahu lah. Makan dulu atau gimana gitu ya. Iya, tapi tarik ulur akhirnya setengah 7. Ini lagi. Apalagi? Jadi mungkin ada rencana kurang baik. Harusnya mereka rekenalnya dari situ saya dibawa lagi ke Polda Metro, masuk lagi. Sambil nunggu nanti gitu loh. Tapi siapa yang bisa memastikan kalau itu orang besar ya? Masa ada orang besar yang bisa nyuluh salah satu bis Transjakarta nabrak separatur di Cawang? Tiba-tiba ada tuh drama. Dan itu macet total pagi itu Senin itu macet total di Cawang gara-gara ada Transjakarta nabrak. Ya udah,
Jadi ketika keluar dari Rumah Sakit Polri itu, ya udah stuck di situ 1 jam kita. Jadi ketika nyampe di Polda Metro, sudah hampir jam 9, jadi hanya cukup tanda tangan, saya nggak masuk sama sekali ke ruang tahanan. Udah jalan lagi terpaksa, karena di kejaksaan sudah ditunggu. Sudah nungguin. Itu cepet banyak sekali petunjuk-petunjuk kayak gitu, dan itu mungkin dilakukan oleh orang besar. Itulah, itu hanya yang besar, maha besar yang di atas sana. Gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.